Pria ini mungkin adalah orang paling berani di dunia. Saat terdengar sirin polisi meraung, puluhan mobil patroli dan helikopter langsung mengarah ke rumahnya. Ia justru berdiri tenang, melepaskan semua pakaiannya sampai polos tanpa busana, lalu berdiri tegak dengan wajah datar, menunggu tim SWAT mendobrak pintu. Tidak ada panik, tidak ada gemetar, hanya ketenangan yang membuat bulu kuduk merinding. Itulah awal perangnya melawan seluruh sistem hukum. 10 tahun sebelumnya, si John sedang bermain dengan putrinya di rumah. Tiba-tiba dua perampok masuk dan menjatuhkannya dengan kasar. Perampok yang kurus hanya ingin barang, tapi yang gemuk lebih kejam. Tepat di depan mata si John, ia melecehkan istrinya, lalu melukai dengan sadis. Bahkan putri kecilnya tidak selamat. Si John tak berdaya, mulutnya dibekap rapat hingga teriakannya terhenti di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap, tubuhnya terkunci tanpa daya. Kasus itu segera jadi berita besar, sampai jaksa kota bernama Jono turun tangan sendiri. Awalnya terlihat seperti keadilan akan ditegakkan, namun pengacara si perampok gemuk berhasil mengacak-acak bukti dengan cara licik. Tidak hanya itu, ia memanfaatkan celah hukum untuk meyakinkan pengadilan bahwa kliennya hanya sekadar ikut-ikutan. Akhirnya, perampok kurus dijadikan kambing hitam, sementara si gemuk lolos lebih ringan. Hasilnya, si kurus dijatuhi hukuman mati, tapi eksekusi ditetapkan 10 tahun kemudian. Sedangkan si gemuk cuma kena hukuman singkat dan akan segera bebas. Jono tahu ini tidak adil, tapi demi menjaga rekor kemenangannya yang 96%, ia justru membuat kesepakatan kotor dengan pengacara si gemuk. Saat si John mendengar hal itu, hatinya terbakar. Ia sadar, hukum tidak sama dengan keadilan, hanya sebuah lelucon pahit. Yang tersisa hanyalah amarah. 10 tahun berlalu, tibalah hari eksekusi si kurus. Semua pihak terkait hadir menyaksikan. Sebelum ajal, si kurus berulang kali bersumpah dirinya tidak bersalah, tapi tidak ada yang peduli. Sesuai aturan, 3 suntikan mematikan diberikan agar ia pergi tanpa rasa sakit. Namun kenyataan jauh berbeda. Ia menggeliat, kejang-kejang, menjerit, dan mati dalam siksaan. Investigasi menemukan racun suntikan telah diutak-atik yang bikin merinding. Di salah satu tabung tertulis kalimat, "Kamu tak bisa melawan takdir." Kalimat khas si gemuk. Jono langsung sadar ada sesuatu yang janggal. Ia buru-buru membentuk tim polisi untuk menangkap si gemuk. Saat itu, si gemuk sedang di rumah ketika menerima telepon dari nomor misterius. Suara di seberang berkata, "Polisi datang untukmu, cepat lari." Tanpa pikir panjang, ia kabur. Bertahun-tahun kemudian, ia masih lolos dari polisi berkat bocoran misterius itu. Bahkan sempat merampas mobil polisi dan bersembunyi di pabrik tua. Ia menghela napas lega, lalu mengangkat telepon untuk berterima kasih pada penyelamatnya. Namun di hadapannya, berdiri seseorang dengan seragam polisi si John, menatap dengan senyum dingin. Si gemuk terkejut. Ia langsung mengangkat pistol dan menembak, tapi senjatanya sudah diutak-atik. Dalam sekejap, tubuhnya lumpuh total. Ia masih sadar, bisa merasakan sakit tapi tak mampu bergerak. Artinya, setiap detik rasa sakit akan terasa nyata. Ia akan mengalami semua penderitaan tanpa bisa melawan. Malam itu bukan malam biasa, itulah malam balas dendam. Dan si John sudah bersumpah untuk menuntaskannya sampai akhir.